Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di sekitar tempat duduknya, jika ada sampah silakan dibersihkan dulu ya. Siap, Ibu. Oke, Ibu rasa sudah bersih ya. Silahkan ketua kelas siapkan sekaligus pimpin doanya. Baik, mari teman-teman semuanya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai. Marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Salam. Ibu absen dulu ya anak-anak. Anum hadir. Danang. Hadir, Bu. Oke, Melis. Hadir, Bu. Anak-anak bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ibu harap semuanya sehat selalu dan bahagia ya. Dan mari kita doakan semoga pandemi COVID ini bisa selesai dan kita semua bisa belajar bersama seperti dulu lagi. Ibu selalu ingatkan untuk tetap menaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan menerapkan 3M, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke anak-anak, Ibu mau melatih fokus kalian dulu nih, jadi kita ice break dulu sebentar ya. Rules-nya gampang, kalian hanya mengikuti apa yang Ibu katakan ya. Apa yang Ibu katakan kalian ikuti. Oke, rasa semuanya sudah mengerti ya rules-nya. Ibu mulai ya. Indonesia. Ibu kalian sudah fokus ya. Jadi Ibu mau review dulu nih materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Pengertian keyboard, jenis-jenis keyboard, posisi duduk yang baik dan benar, Bu. Ya, betul sekali ya. Sekarang ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya apa itu keyboard? Ya Bu, keyboard adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menginput data berupa huruf, angka, dan simbol. Iya, betul sekali ya. Aplaus untuk Indura. Jadi, keyboard adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menginput data berupa huruf, angka, dan simbol. Coba sekarang kita ke jenis-jenis keyboard. Ada yang masih ingat jenis-jenis keyboard? Coba Ana. Ada Bu, aku Bu. Ya, betul ya. Jadi, pendapat anak-anak sekalian itu betul ya. Jadi, jenis-jenis keyboard itu ada dua. Yang pertama, berdasarkan boardnya atau berdasarkan sambungannya. Ada keyboard serial, ada keyboard PS2, ada keyboard wireless, dan ada keyboard parsial dan keyboard USB. Lalu yang kedua, jenis keyboard berdasarkan susunan hurufnya, yang keyboard QWERTY dan keyboard VORAP. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi hari ini ya, yaitu materinya teknik mengetik 10 jari. Pada materi ini nantinya kita akan ada diskusi kelompok, pengerjaan tugas mandiri, dan Ibu mau bagi kelompok dulu ya. Catat ya anak-anak. Kelompok 1, Danang, Nat. Bu. Kelompok 2, Acang, Ana. Nah sekarang silahkan simak video pembelajaran berikut ini ya. Ini tentang teknik pengetikkan. Disimak baik-baik ya video pembelajaran ini. Ikan hiu makan tomat. Hai kalian, tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengetikan 10 jari. Kompetensi dasar. Namun, dengan teliti, banyak karyawan kantor yang masih belum menguasai mengetik dengan menggunakan 10 jari. Teknik mengetik 10 jari adalah teknik yang menggunakan 10 jari tangan yang bertujuan mengoptimalkan fungsi jari tangan. Teknik mengetik 10 jari tidak dapat dilakukan dengan serangan. Teknik ini terdapat aturan-aturan penempatan masing-masing jari. Penggunaan teknik ini akan mempercepat dan menambah keakuratan pengetikan. Lalu, bagaimana cara mengetik dengan teknik ini? Guna lebih jelasnya, perhatikan materi berikut. Posisi jari pada keyboard. 1. Posisi awal atau home round atau tombol rumah atau tombol pangkal. Posisi tangan kiri, jari titik koma. Nah, huruf inilah yang disebut dengan tombol pangkal, yaitu A, S, D, R, C, K, L, titik koma. Jari pada keyboard. Tangan kiri, jari kelingking, berfungsi menghentak tombol yang berwarna merah, yaitu tanda petik dari 1, tab dan Q, caps lock dan yaitu 3, E, D, dan C. Dan jari tengah berfungsi menghentak tombol berwarna biru, yaitu 4 dan 5, F dan I, F dan G, P dan D. Dan ibu jari dan jari kelingking menekan tombol yang berwarna yaitu 0, P, titik koma,
beres, tanda penghubung, buka kurung, tutup kurung, tanda petik, sama dengan backspace, enter, dan shift. Tips mengetik cepat dengan menggunakan teknik dari 1. Menghafal posisi touch keyboard, 2. Menghafal posisi jari tangan pada keyboard, dan yang ketiga, latihan dasar mengetik 10 jari. Latihan dasar mengetik 10 jari dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi, misalnya Typing Tutor, Typing Faster, dan aplikasi lainnya. Untuk penyelesaian tombol pangkal, kita akan memakai aplikasi Typing yang akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, sebelum melakukan kegiatan mengamati, apa ada yang belum dipahami terkait materi tadi? Atau adakah yang mau bertanya tentang tugas mengamatinya? Ya, coba Ros. Baik Bu, itu Bu, tadi di video saya lihat ada tombol pangkal. Maksudnya itu seperti apa ya Bu? Iya, coba ada yang bisa bantu jawab apa itu tombol pangkal, anak-anak? Oke, Ismarni silahkan. Wah, ini saya coba jawab ya Bu, benar salah nggak tahu. Tombol pangkal itu artinya posisi awal tangan. Oke, betul sekali ya yang dikatakan oleh Ismarni. Jadi tombol pangkal itu posisi awal jari-jari kita pada saat mengetik. Nah, coba anak-anak tangannya beginiin. Ya, jari kelingking itu berada di huruf A, jari manis berada di huruf S. Boleh langsung diperhatikan di keyboardnya masing-masing. Jari tengah tangan kiri di huruf D, jari telunjuk di huruf F, ibu jari di spasi, lalu tangan kanan ibu jari di spasi, jari. Nah, jadi mengerti, Ros? Iya Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya tentang materi tadi? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut ya. Nah, coba sekarang perhatikan pada layarnya. Coba amati gambar yang ada pada layar. Masing-masing kelompok mengamati ya, diskusikan dengan anggota kelompoknya. Apa yang terjadi pada pegawai tersebut? Lalu yang keduanya, mengapa kita perlu belajar mengetik cepat? Oke, saya beri waktu 2 menit cukup ya untuk mengamatinya. Oke, Ibu rasa waktunya sudah cukup ya. Coba menurut kelompok 1, apa yang terjadi pada gambar tersebut, pada pegawai tersebut? Ya Bu. Ya, coba silahkan Dana. Ya, oke. Menurut pendapat kami Bu dari kelompok 1, jadi di situ kenapa kita harus mengetik cepat? Karena di situ banyak pekerjaan Bu yang harus kita selesaikan. Ya, jadi makanya kita harus melakukan proses pekerjaan secara cepat Bu. Terima kasih. Oke, coba kelompok lain ada yang mau menanggapi pendapat dari kelompok 1? Saya Bu. Coba silahkan. Saya dari kelompok 2 Bu. Oke, Ya, saya akan menjelaskan gambar yang saya lihat itu pekerjaannya banyak menumpuk. Setelah itu mukanya suram, merungut itu ya Bu. Jadi kalau saya lihat dia sedang ada kekhawatiran. Ya, betul sekali ya. Dari pendapat kelompok 1 dan kelompok 2, video tersebut menunjukkan seorang pegawai yang kewalahan ya karena beban pekerjaannya yang banyak. Coba anak-anak bayangkan, jika pegawai tersebut dapat mengetik cepat, tentunya dapat membantukan dalam mengefisiensikan pekerjaannya. Apalagi persentase aktivitas pekerjaan kantor yang paling banyak itu adalah mengetik. Nah, inilah alasan mengapa perlu belajar mengetik dengan cepat. Setelah melihat video tadi, cukup mudah bukan teknik pengetikan 10 jari anak-anak? Belum coba Bu. Mudah kok, asal kita selalu berlatih pasti bisa. Ala bisa karena terbiasa. Ada aplikasi yang dapat anak-anak gunakan untuk melatih teknik pengetikannya yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Sebagai bentuk penilaian pada materi hari ini, silahkan anak-anak lihat LKPD-nya masing-masing yang Ibu sudah share linknya ya. Ibu. Silahkan anak-anak mengerjakan soal pilihan gandanya ya. Oke, karena sudah selesai, sebagai penutupan untuk kegiatan kita hari ini, apa ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ana Bu, bisa Bu. Coba silakan Ana. Jadi Bu, kita tuh tadi belajar kalau misalnya fungsi jari kita itu
di keyboard itu ada tugasnya masing-masing. Terus kita harus ngetik cepat biar pekerjaan kita efisien dan nggak numpuk. Jadi muka kita nggak kusut kayak pegawai yang di video tadi, Bu. Betul sekali ya. Jadi kesimpulan kita hari ini, kita sudah belajar 2 materi ya. Yang pertama posisi jari pada keyboard. Lalu materi kedua tadi kita sudah belajar tips mengetik cepat, yaitu anak-anak harus bisa menghafal tools pada keyboard. Yang kedua menghafal fungsi-fungsi jari pada keyboard. Lalu yang ketiga, ingat selalu latihan mengetik 10 jari ya. Karena kita dibatasi oleh waktu, Ibu akhiri materi hari ini dan ucapan wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan ketua kelas ditutup lagi dan doa bersama ya. Terima kasih Bu Dita atas ilmunya pada pagi hari ini yang sudah disampaikan. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa dimulai. Cukup memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.